Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang wasiat-wasiat para khalifah kepada khalifah-khalifah dan pemimpin-pemimpin dan wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Al-Gar bin Malik, katanya, ketika Abu Bakar ingin melantik Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, ia mengirim utusannya kepada Umar untuk memanggilnya agar datang menemuinya. Katanya, aku mengajak engkau kepada satu tanggungjawab yang melelahkan orang yang menjabatnya. Maka takutilah Allah ya Umar dengan menaatinya dan taatilah dia dengan bertakwa kepadanya. Karena sesungguhnya takwa adalah pelindung dari segala dosa. Sesungguhnya tanggungjawab ini khalifah hanya akan dijabat oleh orang yang akan melaksanakan tanggungjawabnya. Barang siapa yang menyuruh melakukan kebaikan tetapi ia sendiri melakukan kejahatan, dan barang siapa yang menyuruh melakukan yang ma'ruf tetapi dia sendiri melakukan kemungkaran, maka ia akan kehilangan ganjaran dan batalah amalan kebaikannya. Maka sekiranya engkau mengurus urusan mereka sebagai khalifah, hendaklah engkau berusaha untuk mengelak dari penumpahan darah dan menjauhkan perut engkau dari tamak kepada harta-harta mereka. Begitu juga hendaklah engkau menjaga lidahmu dari mencemarkan kehormatan mereka. Maka lakukanlah dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Kata Al-Haisami, Al-Gar tidak sempat hidup sezaman dengan Abu Bakar, sedangkan perawi-perawi yang lainnya kuat. Al-Hafiz Al-Muziri telah berkata di dalam At-Targhib, riwayatnya juga kuat kecuali terdapat sanad yang terputus. Dikeluarkan juga oleh Ibnu As-Sakir dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir menghembuskan nafas terakhirnya, ia berwasiat, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah sumpah dari Abu Bakar As-Siddiq pada saat-saat terakhir kehidupan di dunianya, yaitu ia meninggalkannya dan mensumpahnya yang terakhir ketika kehidupan akhiratnya bermula, waktu-waktu sebelum menemui maut. Pada saat seperti itu orang kafir pun bisa beriman. Orang yang jahat akan bertakwa dan orang yang berdusta akan berkata benar. Sesungguhnya aku melantik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelahku. Sekiranya ia melakukan keadilan, ini adalah sebagai yang aku harapkan darinya, dan sekiranya ia melakukan kejahatan, maka ia akan bertanggung jawab ke atasnya. Aku hanya inginkan kebaikan sebagaimana yang aku harapkan darinya, dan aku tidak mengetahui mengenai yang gaib. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Quran Surah Asy-Syura ayat 227. Kemudian ia mengirim utusan untuk memanggil Umar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, ya Umar, orang yang marah akan menunjuk kemarahannya kepadamu, dan orang yang kasih kepadamu akan mengasihimu. Telah menjadi amalan sejak sekian lama bahwa kebaikan akan ditentang dan kejahatan akan disukai. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak berhasad untuk menjadi khalifah, jabatan khalifah itu. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, tetapi jabatan itu memerlukanmu. Sesungguhnya engkau telah melihat Rasulullah SAW dan mendampinginya. Engkau juga telah melihat bahwa diri baginda lebih
diutamakan dari dirinya sendiri, dari diri kami sendiri, sehingga kami akan menyerahkan kepada ahli keluarganya sebagian dari hadiah yang diberikan kepada kami. Dan engkau telah melihatku serta berdampingan denganku, dan sesungguhnya aku mengikuti jejak orang sebelumku. Demi Allah, aku tidak berkata kepadamu mengenai satu mimpi, tidak juga satu igawan, dan sesungguhnya aku tidak berada di jalan yang sesat. Ketahuilah ya Umar, sesungguhnya terdapat kewajipan kita kepada Allah, dan sesungguhnya mizan itu akan berat pada hari kiamat akibat mengikuti mereka, orang yang terdahulu dengan hak mengetahui akan kebenarannya. Dan adalah menjadi kewajipan kepada mizan untuk menjadi berat jika terdapat di dalamnya yang hak. Dan sesungguhnya aku takut akan mizan-mizan yang ringan pada hari kiamat kerana mengikuti mereka dalam perkara batil. Dan adalah menjadi kewajipan bagi mizan untuk menjadi ringan jika yang terdapat di atasnya adalah perkara yang batil. Orang yang pertama aku peringatkan adalah dirimu, dan aku memperingatkan engkau supaya menjauhi manusia yang memandang kepada kebendaan yang memuaskan nafsu mereka, dan sesungguhnya mereka mempunyai pilihan untuk mengelak dari tergelincir. Maka hendaklah kamu memelihara diri kamu dari tergelincir, kerana mereka akan tetap takut kepadamu selagi kamu takut kepada Allah. Dan inilah wasiatku, dan aku mengucapkan salam kepadamu. Dalam riwayat Ibnu Al-Mubarak, Ibnu Abi Saibah, Hanad Ibnu Zair dan Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Abdurrahman bin Sabit dan Zaid bin Al-Haris dan Mujahid radhiyallahu anhum, mereka berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir menemui ajal, ia memanggil Umar radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, takutilah Allah ya Umar, dan ketahuilah sesungguhnya ada amalan untuk Allah yang dilakukan pada siang hari yang diterimanya pada waktu malam hari. Terdapat juga amalan yang dilakukan pada waktu malam hari yang diterima pada siang hari. Sesungguhnya dia tidak akan menerima amalan nafilah selagi amalan fardu tidak ditunaikan. Dan sesungguhnya mizan akan menjadi berat timbangannya pada hari kiamat kerana mereka mengikuti kebenaran dalam kehidupan dunia, dan menjadi kewajipan bagi mizan untuk menjadi berat sebabkan amalan baik yang diletakkan di atasnya. Dan sesungguhnya mizan akan menjadi ringan timbangannya pada hari kiamat kerana mereka mengikuti kebatilan di dalam kehidupan dunia, dan menjadi kewajipan bagi mizan untuk menjadi ringan disebabkan amalan batil yang diletakkan di atasnya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman mengenai ahli sorga, dan turut berfirman mengenai amalan-amalan baik mereka dan mengampuni kejahatan mereka. Apabila aku mengingat akan ahli sorga, aku akan berkata kepada diriku sendiri, sesungguhnya aku takut sekiranya aku tidak dapat menyertai mereka. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman mengenai ahli neraka dan berfirman mengenai kejahatan amalan-amalan mereka dan menolak kebaikannya. Apabila aku teringat akan ahli neraka, aku akan berkata kepada diriku sendiri, sesungguhnya aku takut menjadi bagian dari mereka. Allah berfirman mengenai ayat rahmat dan ayat azab, maka si hamba akan berharap dan takut. Janganlah berangan-angan untuk melakukan kejahatan kepada Allah, dan janganlah berputus asa dari rahmatnya. Janganlah mencampakkan diri ke dalam kebinasaan. Maka sekiranya engkau memelihara wasiatku ini, maka engkau akan mendapati bahawa tiada suatu yang gaib yang lebih engkau sukai daripada maut, dan ia akan datang kepadamu. Dan sekiranya engkau menyia-nyiakan wasiatku ini, maka tiada perkara gaib yang lebih engkau sukai dari maut, dan engkau tidak akan dapat menghalangi kedatangan maut itu. Wasiat Abu Bakar kepada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu yang lainnya dikeluarkan oleh Ibnu As-Sa'ad dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm radhiyallahu anhu, katanya,
Abu Bakar radhiyallahu telah membuat keputusan untuk mengirim sepasukan tentara ke Sam. Orang yang pertama dilantik sebagai pemimpin adalah Amru bin Al-As radhiyallahu. Ia memerintahkan Amru supaya menuju ke Palestina dengan melalui Abalah. Jumlah mereka yang keluar dari Madinah ketika itu adalah 3.000 orang. Di antara mereka kebanyakan adalah dari kaum Muhajirin dan Ansar. Abu Bakar radhiyallahu juga berangkat mengiringi tentara itu dan berjalan di samping tunggangan Amru bin Al-As radhiyallahu. Ia berwasiat kepadanya, "Ya Amru, takutilah Allah semasa engkau seorang diri dan di antara khalayak ramai, dan malulah kepadanya, kerana sesungguhnya dia melihat engkau dan melihat amalan engkau. Sesungguhnya engkau telah melihat bahawa aku telah mengutamakan engkau atas orang-orang yang melebihi engkau dari segi amalan kebaikan dan harta benda. Maka lakukanlah amalan untuk akhirat dan hendaklah melakukannya semata-mata untuk Allah. Jadikanlah seorang bapa untuk orang-orang yang bersama-sama dengan engkau, dan janganlah engkau mengungkap keburukan mereka, dan cukuplah engkau mengetahui apa yang zahir dari mereka. Bersungguh-sungguhlah dengan amalan engkau, dan berperanglah dengan musuh dengan takwa, dan jangan menjadi pengecut. Hukumlah orang-orang yang melampaui batas, dan jika engkau menasihati sahabat-sahabatmu, lakukanlah dengan ringkas. Perbaikilah dirimu, dan dengan itu penyelesaian tugas-tugasmu akan jadi baik." Kanzul Umal. Dikeluarkan juga Ibnu As-Sakir seperti itu. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Jarir At-Tibri dari Al-Qasim bin Muhammad, katanya, Abu Bakar telah menulis sepucuk surat kepada Amru radhiyallahu anhu dan Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu. Ketika itu mereka menerima sedekah yang dipungut dari Bani Qada'ah. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim mereka berangkat untuk jarak tertentu, ia berwasiat kepada mereka, "Takutlah Allah pada waktu seorang diri dan di antara orang banyak, kerana sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untukmu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'zim lahu ajra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Kerana sesungguhnya ketakwaan kepada Allah adalah yang terbaik dari apapun yang diwasiatkan oleh para hamba Allah. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan dari jalan-jalan Allah, maka tiada sesuatu pun yang bisa membatasimu mengenainya, dan ketakwaan itu akan memeliharamu dari kelalaian dan kealpaan, kerana padanya lah kekuatan agamamu dan pemeliharaan urusanmu. Maka janganlah engkau lemah dalam menjalankan tugasmu. Dikeluarkan juga oleh Ibnu As-Sakir dari Al-Qasim seperti ada di atas. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muttalib bin As-Sayyib bin Abu Da'ah radhiyallahu anhu, katanya, Abu Bakar As-Siddiq menulis sepucuk surat kepada Amru bin Al-As radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya aku telah menulis surat kepada Khalid bin Al-Walid agar menyertaimu untuk membantumu. Apabila ia telah sampai kepadamu, berdampinganlah dengannya secara baik. Janganlah menguasainya dan memutuskan sesuatu tanpa berunding dengannya, hanya kerana aku mendahulukan engkau darinya. Berundinglah dengan mereka dan jangan sampai berselisih dengan mereka." Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Hamid bin Ja'far dari bapaknya bahawa Abu Bakar radhiyallahu berkata kepada Amru bin Al-As radhiyallahu, "Sesungguhnya aku telah melantik engkau untuk menyeru Bani Bah, Azrah dan lain-lain seperti Qada'ah dan kaum Arab lainnya yang telah jatuh ke tanganmu. Maka serulah mereka untuk berjihad di jalan Allah, dan timbulkanlah kegairahan di dalam hati-hati mereka untuk melaksanakannya.
Persiapkanlah bekal untuk mereka dan satukanlah di antara mereka dan tentukanlah untuk setiap kabilah tujuan dan tempat mereka untuk bermarkas. Alhamdulillah, itulah kisah tentang wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar dan Amru bin Al-As. Semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.